Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat online, perkenalkan nama saya Nafaisatul Hasanah, mahasiswa Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teori portofolio. Tugas ini merupakan tugas mata kuliah Manajemen Portofolio dan Investasi Islam yang diampu oleh Bapak Tanuwijaya. Yuk simak video selanjutnya. Teori portofolio diperkenalkan oleh Harry Muhammad Markowitz untuk pertama kalinya pada tahun 1950-an. Menurut teori Harry Markowitz, tahun 1952 dalam Muhammad Samsul mendefinisikan portofolio merupakan investasi dalam berbagai instrumen keuangan atau disebut juga diversifikasi. Portofolio dimaksudkan untuk mengurangi risiko investasi dengan cara menyebarkan dana ke berbagai aset yang berbeda. Sehingga, jika satu aset mengalami kerugian, sementara aset lainnya tidak mengalami kerugian, maka nilai investasi tidak akan hilang semua. Teori portofolio merupakan teori yang berhubungan mengenai pengembalian portofolio yang diharapkan dan tingkat risiko portofolio yang dapat diterima, serta menunjukkan cara pembentukan portofolio yang optimal. Selanjutnya, di slide ini ada beberapa pengertian teori portofolio menurut para ahli. Contohnya, seperti gambar di samping saya ini, menurut Husna portofolio berarti investasi-investasi. Tahap ini menyangkut proporsi sekuritas-sekuritas masing-masing yang akan dipilih dan berapa dana yang akan ditanamkan pada masing-masing sekuritas tersebut. Pemilihan banyak sekuritas, yakni pemodal melakukan tindakan untuk mengurangi risiko yang ditanggung. Pemilihan sekuritas ini dipengaruhi antara lain oleh preferensi risiko, pola kebutuhan kas, status pajak, dan sebagainya. Tahapan awal yang harus dikerjakan oleh semua pihak bila ingin melakukan portofolio adalah investasi. Untuk kamu yang sedang berinvestasi atau yang sedang belajar investasi, pasti sudah tidak asing dong dengan apa itu portofolio investasi. Portofolio investasi sendiri memiliki arti untuk menandakan seorang investor yang telah memiliki beberapa kumpulan saham. Portofolio investasi adalah hal penting yang harus dimiliki oleh setiap investor agar bisa mengatur strategi yang baik dengan aset saham yang dimiliki agar bisa memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir risiko. Jadi untuk kamu para calon investor, wajib untuk mengetahui lebih dalam apa itu portofolio investasi, jenis-jenisnya, cara membuat terutama jika sudah memiliki rencana melakukan investasi di beberapa instrumen investasi sekaligus portofolio investasi. Portofolio investasi adalah kumpulan aset investasi milik individu, lembaga keuangan, perusahaan maupun manajer investasi. Isi dari portofolio ini diantaranya susunan saham, obligasi, reksadana, uang tunai, atau komoditas milik investor. Jika seseorang tertarik untuk berinvestasi pada portofolio, hal yang harus dilakukan yaitu pemilihan portofolio. Teori portofolio adalah bagaimana melakukan pemilihan portofolio dari sekian banyak aset untuk memaksimalkan return yang diharapkan pada tingkat risiko tertentu yang bersedia ditanggung oleh investor. Aset yang tersedia dapat berupa aset yang berisiko dan aset yang bebas risiko. Yang kedua, pembentukan portofolio, yaitu dilakukan agar investor mendapatkan return tertentu dengan risiko yang terkecil. Yang ketiga, ukuran kinerja portofolio sebaiknya menjadi aspek kunci proses keputusan investasi. Perangkat tersebut memberikan informasi yang diperlukan bagi investor untuk menilai beberapa efektif dana mereka telah diinvestasikan atau dapat diinvestasikan. Investasi menurut Kamarudin, sedangkan Kamarudin memahami investasi sebagai penempatan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut. Dan tujuan investasi yaitu untuk mendapatkan kehidupan yang layak di masa yang akan datang, mengurangi tekanan inflasi, dorongan untuk menghemat pajak. Di masa sekarang ini, alat transaksi untuk melakukan jual beli tidak hanya menggunakan uang tunai saja.
Ada pula surat berharga yang dapat menjadi alat pembayaran ataupun menjadi salah satu instrumen investasi. Surat berharga atau commercial paper adalah dokumen yang memiliki nilai uang, diakui dan dilindungi secara hukum. Tujuan surat ini yaitu untuk suatu pemenuhan pembayaran bernilai uang seperti wesel, cek, bilet giro, dan lain sebagainya. Dokumen ini berfungsi sebagai salah satu metode pembayaran antara pihak-pihak yang memiliki perjanjian dengan surat tersebut. Yang pertama, wesel merupakan dokumen yang digunakan untuk memberi perintah bayar pada seseorang. Orang yang ditunjuk harus menyerahkan sejumlah dana pada penerima yang ditunjuk oleh penerbit wesel. Berdasarkan fungsi dokumen tersebut, wesel terbagi menjadi wesel untuk keperluan kirim uang dan wesel dagang atau tagih. Syarat dokumen ini tertuang dalam pasal 100 KUHD. Yang kedua, surat kesanggupan membayar berikutnya. Ada surat sanggup yang membuat kata asep atau promes. Dokumen ini merupakan pernyataan akan kesanggupan penerbit untuk menanggung suatu pembayaran. Landasan hukumnya ada di dalam pasal 174 sampai 177 KUHD. Dokumen ini bisa diperjualbelikan. Tepatnya, surat pengganti bisa dialihkan dengan endorsement dan surat utang bisa dialihkan dengan cesi. Sementara bill of lading merupakan tanda bukti perjanjian pengangkutan suatu barang melalui laut. Landasan hukum jenis surat berharga ini tertuang dalam pasal 504 KUHD. Yang ketujuh, surat berharga delivery order. Menurut pasal 510 KUHD, delivery order merupakan dokumen milik pemegang sah suatu barang. Maksudnya, ia merupakan penerima sah dari barang angkutan tersebut sesuai dengan konsumennya. Maka, ia berhak menuntut atas penyerahan suatu barang di tempat. Berikut adalah jenis-jenis saham yang dibagi menjadi 3 berdasarkan karakternya masing-masing. Yang pertama yaitu jenis saham dari segi kemampuan dalam hak tagih atau klaim. Yang pertama yaitu saham biasa, common stock. Saham jenis ini mempunyai karakteristik yaitu bisa melakukan klaim kepemilikan pada semua penghasilan dan aktiva yang dimiliki perusahaan. Namun demikian, pemilik atau pemegang saham jenis ini hanya memiliki kewajiban yang terbatas. Keuntungannya adalah jika terjadi risiko terburuk, misalnya perusahaan bangkrut. Kerugian maksimum yang ditanggung oleh pemegang saham adalah sebesar investasi pada saham tersebut. Saham preferen. Jenis saham ini didesain sebagai gabungan antara obligasi dan saham biasa. Beberapa investor menyukai jenis saham yang bisa menghasilkan pendapatan tetap, yakni seperti bunga obligasi. Secara umum, karakteristik saham preferen sama halnya dengan saham biasa yang bisa mewakili kepemilikan ekuitas dan diterbitkan tanpa tanggal jatuh tempo yang tertulis di atas lembaran saham tersebut dan membayar dividen. Jenis saham dari segi cara peralihannya. Yang pertama, saham atas unjuk. Secara fisik, pada saham tersebut tidak tertulis atas pemiliknya. Hal ini bertujuan agar mudah dipindah tangankan dari satu investor ke investor lainnya. Banyak investor yang memiliki saham ini dengan tujuan memang untuk diperjualbelikan. Investor tidak perlu khawatir karena secara hukum, siapa yang memegang saham tersebut, maka dialah diakui sebagai pemiliknya dan berhak untuk ikut hadir dalam rapat umum pemegang saham, yakni RUPS. Saham atas nama registered stock, kebalikan dari saham atas unjuk. Pada saham atas nama pemegang saham tertulis jelas namanya di dalam kertas saham dan cara peralihannya pun juga harus melalui prosedur tertentu. Jenis saham dari segi kinerja perdagangan blue chip, stok jenis saham ini banyak diburu investor karena berasal dari perusahaan yang memiliki reputasi tinggi sebagai petinggi ke industrinya dan memiliki pendapatan yang stabil dan konsisten dalam membayar dividen. Growth stock, yakni well-known, mirip dengan blue chip, saham jenis ini memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi. Sebagai petinggi di
di industri sejenis dan dikenal sebagai perusahaan yang mempunyai reputasi tinggi. Lesser known. Walaupun bukan sebagai petinggi dalam industri, namun jenis saham ini tetap memiliki ciri growth stock. Biasanya merupakan saham dari perusahaan daerah dan kurang populer di kalangan emiten. Spekulatif stock investor dengan profil risiko high risk bisa mencoba jenis saham ini. Saham ini berpotensi menghasilkan laba tinggi di masa depan, namun tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun. Sekian video pembahasan tentang teori portofolio, semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.